Yoel 1 ayatnya yang pertama hingga ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek-nenek? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan anak-anakmu menceritakannya kepada anak mereka dan anak mereka kepada dia. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang lompat, dan apa yang ditinggalkan belalang lompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merantaklah semua pemilik anggur karena anggur baru, sebab sudah lepas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa, Yang tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa. dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Dan pohon anggurku menjadi tumpul. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparnya. Sehingga karang-karangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabu. Karena mulai kekasih maha mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. Dan berkabunglah para imam. Ladang sudah musnah, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Bukan kebun anggur merata, Karena gandum dan karena jelai. sebab sudah musnah pada ladang. Pohon anggur sudah kering. Dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Seluruh badan kering Sungguh kegirangan Melayu. dari anak manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silahkan duduk semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk mengawali setiap khotbah saya dengan menyampaikan bahwa Allah memberkatimu, Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, Allah punya rencana yang baik atas kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Hal-hal ini adalah hal yang sangat baik, yang penting untuk diingat setiap hari tanpa lupa. Karena dengan mengingat itu sudah cukup untuk memberikan semangat. Namun, kalau kita dapat meyakini, mempercayai hal-hal ini, Allah memberkati, Allah mengasihi, Allah mencintai kita, mempercayai tanpa ragu hari demi hari, maka sesungguhnya kita akan melihat kekuatan Tuhan hadir memberkati kita, membawa perubahan-perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan akan memampukan kita melakukan banyak hal yang mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, hidup sesama, bahkan kehidupan di dunia ini. Jadi mari kita selalu mengingat dan lebih penting lagi mempercayai dengan sungguh tanpa ragu bahwa Allah
mencintai kita dan punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Pagi ini kita membaca kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama terkait dengan nama Yoel. Sahabat-sahabat Tuhan, nama Yoel adalah akronim dari Yahweh El, atau kepanjangan dari Yahweh El. Yahweh El atau Yahweh Elohim punya 3 arti. Yang pertama, Yahweh adalah Tuhan. Yang kedua, Yahweh adalah satu-satunya Tuhan baginya atau dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Yahweh adalah Tuhan yang memberkati. Sehingga kalau kita mendengar nama Yoel, maka nama Yoel memiliki 3 makna ini. Yahweh adalah Tuhan, Yahweh adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, dan Yahweh adalah Tuhan yang memberkati. Untuk hal ini saya ingin menyampaikan bagi kita semua, sahabat-sahabat Tuhan yang di rumah dan majelis yang bertugas di gereja, bahwa nama Yoel ini bukan sekedar nama, tetapi nama Yoel adalah cermin dari iman dan pengharapan. Bahwa setiap orang memang tidak bernama Yoel. Saya bernama Salmon, sahabat-sahabat Tuhan memiliki nama yang lain. Tetapi Yoel itu adalah bentuk dari iman dan pengharapan kita. Apalagi bagi sahabat-sahabat yang bernama Yoel, tentu dia punya 2 berkat di sana. Namanya sendiri sudah Yoel, iman pengharapannya pun harus mencerminkan Yoel. Itu berarti setiap anak-anak Tuhan harus mencerminkan, menunjukkan dalam kehidupannya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih besar daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mencerminkan bahwa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita hanya percaya dan berpengharapan pada satu Tuhan. Kita tidak berpengharapan, beriman kepada hal-hal yang lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus cerminkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Yahweh adalah Tuhan yang memberkati. Kita boleh mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan. Kita boleh mengalami jatuh bangun, suka dan duka, susah senang, gembira ataupun sedih. Tetapi dalam segala peristiwa itu, dalam dinamika kehidupan yang kita alami, Tuhan Yahweh adalah Allah yang memberkati. Ia dikenal hanya sebagai Allah yang memberkati. Hari ini kalau kita sedang ada dalam situasi sulit, di masa pandemik, ada yang menyebutnya panggebluk ya begitu. Allah Tuhan Yahweh tetap Allah Tuhan Yahweh yang memberkati kehidupan kita. Hidup boleh sulit, tetapi itu tidak pernah mengubah apapun terkait dengan jati diri Allah kita. Allah tetap Allah yang memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak kita bersama-sama belajar dari tulah belalang yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Tulah belalang. Pertama-tama kita harus paham apa itu tulah. Saya mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu juga sejajar dengan makna di dalam Alkitab, bahwa tulah adalah kemalangan, keburukan yang disebabkan oleh kutuk, dan itu terjadi karena perbuatan jahat yang dilakukan. Kemalangan, keburukan yang terjadi
karena kutuk, dan itu sebetulnya terkait dengan perbuatan jahat. Itu tulah. Selanjutnya, mengapa ada tulah? Ini penting. Apakah tulah itu ada supaya manusia itu susah, malang, dan mengalami keburukan dalam hidup? Alkitab mencatat bahwa tulah itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk membersihkan kejahatan. Itu dulu ya. Tulah adalah salah satu cara Tuhan membersihkan kejahatan. Jadi jangan dikatakan tulah untuk membunuh manusia, atau tulah untuk menghancurkan dunia, menghancurkan lingkungan, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tulah tidak dimaksudkan untuk itu. Tulah diberikan untuk membersihkan kejahatan. Itu dulu, supaya jangan sampai kita kemudian terjebak pada pemahaman tulah itu membuat kehidupan di dunia menjadi hancur, porak-poranda. Berarti Tuhan yang tidak setuju dengan dosa menghukum manusia yang berdosa dengan cara menghancurkan juga dunia tempat manusia tinggal. Tidak demikian. Tujuannya adalah membersihkan kejahatan. Itu tulah. Lalu tulah belalang. Tulah belalang yang disampaikan oleh Nabi Yoel sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda. Mereka pernah melihat tulah ini terjadi di Mesir. Paling tidak bukan orang-orang Israel atau Yehuda yang mendengar perbuatan Yoel yang melihatnya, tapi nenek moyang mereka pernah melihat. Dan seperti tradisi yang dilakukan oleh orang Israel, sejarah cerita iman itu pasti akan diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga orang-orang Yehuda yang mendengar perbuatan Yoel juga pasti pernah mendengar tulah belalang di Mesir. Selanjutnya, dalam kehidupan pada masa itu, bahkan sampai hari ini pun, belalang yang hadir dalam jumlah yang sangat banyak itu merupakan fenomena yang terkadang muncul. Sampai hari ini kita masih bisa mendengar atau melihat berita munculnya fenomena yang seperti ini. Bahwa ini merupakan peristiwa alam, peristiwa yang lazim. Memang bukan yang terjadi harian, bulanan, tahunan yang rutin tiap tahun. Mungkin beberapa tahun pasti akan munculnya belalang yang banyak ini. Jadi ini merupakan peristiwa yang biasa sebetulnya. Namun sahabat-sahabat Tuhan, sungguh pun ini peristiwa yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel, Yehuda pada waktu itu, dan bahkan sampai dengan hari ini terkadang juga kita masih dapat melihat fenomena itu. Namun tulah belalang yang disampaikan oleh Yoel memiliki tujuan khusus. Jadi jangan dilihat sebagai hal yang lazim muncul saja atau fenomena langka yang terjadi setiap beberapa tahun. Apa yang disampaikan Yoel ini bukan fenomena alam biasa, tetapi ini sebuah hukuman atau kutuk. Karena Yehuda atau Israel membuat diri mereka terkutuk. Itu saya tekankan di sana ya. Fenomena belalang yang banyak pada waktu itu bukan fenomena langka yang bisa terjadi beberapa tahun, bukan fenomena biasa. Itu hukuman, itu kutuk. Kenapa itu terjadi? Karena Yehuda membuat diri mereka terkutuk. Kenapa saya perlu menegaskan hal ini? Karena Allah kita, Yahweh El, adalah Allah yang memberkati dan bukan Allah yang mengutuk. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yehuda pada masa itu adalah kutuk yang bukan datang karena Allah memberikan
tetapi Israel sendiri yang membuat dirinya, kehidupannya menjadi terkutuk. Wabah belalang, tulah belalang ini sesungguhnya sudah disampaikan sejak lama dalam Ulangan 28. Mari buka dulu sahabat-sahabat Tuhan. Ulangan pasal 28. Ulangan 28 ini bicara dua hal sahabat-sahabat Tuhan. Berkat dan kutuk. Kita lihat di bagian kutuk. Ulangan 28. Lalu kita perhatikan ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Ayat 42, mari kita baca. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Coba perhatikan judul dari perikop yang ayat-ayatnya tadi saya baca, apa judulnya? Kutuk. Kutuk sudah disampaikan sejak Ulangan 28. Itu berarti Israel, Yehuda sudah tahu bahwa wabah belalang ini memang fenomena langka. Tetapi untuk yang kali ini bukan fenomena langka, fenomena alam, tapi ini kutuk. Karena sejak Ulangan 28 itu sudah disampaikan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, yang ingin saya sampaikan, kalau Allah sudah menyampaikannya jauh-jauh hari dan Israel sudah mengetahuinya, lalu kemudian Israel mengalami hal yang disebutkan sebagai kutuk itu, maka kira-kira siapa yang patut untuk disalahkan? Apakah Allah yang kejam ataukah Israel yang tidak taat? Jelas kita tidak bisa bilang Allah mengutuk, karena sebelum kutuk itu tiba Allah sudah memberitahukannya. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran karena nanti ada kutuk. Bilangan 28 jelas ya, sebelum kutuk ada berkat, setelah berkat ada kutuk. Israel tinggal memilih mau memperoleh berkat atau memperoleh kutuk. Kehidupan yang dibentuk menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan pasti mendatangkan berkat. Kehidupan yang dibentuk menjadi kehidupan yang jahat, tidak berkenan, pasti mendatangkan kutuk. Jadi jangan melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan. Allah mengutuk kita. Waduh, kelihatannya memang seperti itu, tapi tidak. Ulangan 28 sudah bicara lama tentang hal itu, dan itu sudah diberitahukan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, menarik untuk memperhatikan tulah belalang ini yang saya sebut sebagai kutuk yang bukan datangnya dari Tuhan, tetapi hasil dari perbuatan Israel sendiri. Tulah belalang ini memang seperti yang disampaikan Ulangan, dia menghabiskan semua tanaman, pohon-pohon yang ada di Yehuda pada waktu itu. Lalu sahabat-sahabat Tuhan, memang benar bahwa ini adalah kutuk. Tulah ini memang kutuk, karena bertujuan untuk membersihkan kejahatan, bukan menghancurkan lingkungan, membunuh umat yang berdosa, membersihkan kejahatan. Coba kita perhatikan dalam nubuatannya ayat 5, Nabi Yoel membangunkan para peminum anggur. Ayat 5 ya, lalu menyuruh mereka meratap. Kenapa? Karena anggur mereka sudah dirampas. Yang dibersihkan di sini anggur, pohon anggur bersih total, tidak bersisa. Lalu lihat di sana
korban sajian dan korban curahan lenyap. Iya, karena korban sajian dan korban curahan ini terkait dengan anggur. Jadi kalau anggur sendiri sudah tidak ada, ya bagaimana bisa itu dilakukan? Dengan demikian kita bisa bayangkan ya, kalau tulah kutuk itu untuk membersihkan kejahatan, maka persoalan yang paling jelas bisa terlihat ketika Yoel bilang, bangunlah para pemabuk. Ini berarti Yehuda sedang ada dalam keadaan mabuk. Entah mabuk secara jasmani atau mabuk secara rohani. Dua hal yang terjadi. Oleh sebab itu, dibersihkan sumber kejahatannya, dibersihkan sumber kemabukannya. Itu kira-kira tulah belakang. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, yang saya ingin sampaikan untuk hal yang kedua ini, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah mengutuk. Oke, Alkitab menulis hal itu, Allah mengutuk. Tetapi Allah mengutuk bukan dipahami Allah memberikan saya atau kita kutuk. Allah mengutuk iya, tetapi Allah membiarkan kutuk itu tanpa menghalang-halanginya, membatasinya datang dalam kehidupan kita. Yang hari ini Allah lakukan kan sebetulnya membatasi dan menghalangi kutuk itu datang dalam hidup kita. Mengingat manusia yang lemah, penuh dengan dosa. Tetapi ketika manusia sudah melampaui batas, Allah menarik dirinya dan membiarkan manusia menikmati buah dari perbuatannya. Itu yang ingin saya sampaikan dulu. Karena hari ini apalagi di masa pandemi, banyak sekali orang yang berkomentar tentang virus corona dan hukuman Tuhan, kutukan Tuhan. Saya kira itu tidak pas. Karena virus corona ini bencana global. Kalau yang di dalam Alkitab itu tulah. Bencana dan tulah itu dua hal yang berbeda. Bencana itu kemalangan, tulah itu kemalangan yang terjadi karena ada perbuatan jahat. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, ini nanti tolong direnungkan baik-baik. Hari ini kita boleh mengalami kehidupan yang sulit, bahkan mungkin mirip-mirip kutuk. Tetapi ini bukan kutukan. Yang dialami hari ini bukan kutukan. Ini pergumulan bersama. Nah, kalau bicara tentang kutuk, maka jangan juga katakan Allah memberikan saya kutuk. Engkau sendiri yang mengizinkan kutuk itu hadir dalam hidup. Engkau tahu firman Tuhan, engkau tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, buahnya berkat. Melakukan hal yang bertolak belakang, buahnya kutuk. Jadi jangan apa yang seharusnya menjadi kesalahan kita lemparkan itu kepada Allah. Allah kita tidak seburuk itu. Allah kita tetap Yahweh El, Allah memberkati. Yang ketiga, sahabat-sahabat Tuhan, menarik juga untuk direnungkan. Mengapa Tuhan mengirimkan belalang sebagai tulah? Apakah ada maksud Tuhan di balik kehadiran belalang? Sahabat-sahabat Tuhan, hadirnya tulah belalang adalah tanda hukuman Tuhan yang membersihkan kejahatan. Namun, ini pikiran saya, barangkali Tuhan juga ingin agar umatnya, agar manusia belajar dari belalang. Itu sebabnya dalam Alkitab kalau kita baca, pembahasan tentang belalang itu banyak sekali. Pembahasan tentang belalang itu banyak sekali. Sayangnya sebagian besar orang hanya tahu bahwa belalang itu terkait dengan tulah. Belalang itu terkait dengan hal yang buruk, terkait dengan kemalangan. Padahal Alkitab kita menceritakan belalang itu luar biasa. Banyak. Misalnya dalam Amsal 30. Saya tidak sebutkan ayatnya biar Bapak Ibu baca di rumah. Kalau di rumah kan
waktu banyak untuk baca Alkitab. Dalam Amsal 30 dikatakan, di bumi ini ada binatang-binatang terkecil dan cekatan. Ada semut, ada pelanduk, ada belalang, dan cicak. Amsal pasal 30. Belalang ada di sana. Lalu menarik juga sahabat-sahabat Tuhan untuk memperhatikan keistimewaan dari belalang ini. Sesuai kesaksian Alkitab tentu saja. Misalnya dalam Amsal yang tadi saya sebutkan, belalang termasuk yang cekatan, cepat, dan tidak berlambat. Cekatan, cepat, tidak berlambat. Perhatikan, kalau belalang itu hadir dalam jumlah yang banyak, itu dalam waktu singkat kebun itu habis. Cekat, cepat, dan tidak lambat. Cekatan, cepat, tidak lambat. Bukankah ini sifat yang baik sebetulnya? Memang dampak yang dihasilkan buruk, tetapi kalau cepat, cekatan, dan tidak lambat, bukankah itu yang diinginkan dalam hidup beriman? Iman itu harus membuat kita cekatan, cepat, dan tidak lambat. Dalam hal ini cekatan dan cepat dalam melakukan hal yang baik. Selanjutnya dalam ayat 2, yang kedua saya katakan keistimewaan dari belalang. Belalang itu hidupnya berkelompok, satu tim. Sahabat-sahabat Tuhan, mari kita buka kitab Amos. Kita buka kitab Amos pasal 7 ayat 1. Penglihatan pertama belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang. Belalang ini hidupnya berkelompok, lalu kompak. Dalam tulah yang disaksikan oleh Nabi Yoel, hadirnya belalang itu kelompok dan kompak. Memang dampak yang dihasilkan buruk waktu itu. Tetapi bukankah hidup dalam kelompok secara kompak itu adalah kehidupan persekutuan yang berkenan? Belalang saja bisa kompak, kok anak-anak Tuhan tidak bisa kompak? Selanjutnya, keistimewaan belalang yang lain, sahabat-sahabat Tuhan, kalau baca secara khusus Amsal 30, maka kita akan menemukan di sana belalang itu tidak punya raja. Tapi kalau soal berbaris teratur. Coba buka lagi Amsal 30. Ayat berapa ya sahabat-sahabat Tuhan? 24 sampai 27 lah, situ ada binatang-binatangnya. Coba baca kesaksian tentang belalang di sana. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Luar biasa. Memang tulah yang hadir waktu itu menghancurkan kebun-kebun, tanaman-tanaman. Tetapi dengan hadirnya belalang sebagai barisan yang teratur walaupun tidak dipimpin oleh seorang raja, mau mengatakan begini, kami saja yang tidak punya raja teratur, masa kalian yang punya raja hidupnya tidak teratur? Kalian punya Tuhan. Hari ini kalau kita perhatikan kehidupan di sekitar kita, kita punya pemerintah, kita punya aturan, tapi yang terjadi apa? Masih lebih baik belalang daripada kita yang hidup hari ini. Kira-kira begitu. Dalam hal tidak ada pimpinan saja berbaris teratur.
Kita yang dipimpin barisannya bengkok kiri, bengkok kanan. Padahal ada pimpinan. Firman Tuhan menjadi pandu kita, tetapi hidup kita belok kiri, belok kanan, tidak lurus. Belalang tanpa raja, berbaris teratur. Ya kalau prinsip berbaris teratur itu berarti gimana Bapak Ibu? Berbaris teratur, rapi. Sahabat-sahabat Tuhan, keistimewaan belalang yang lain, belalang itu disebut sebagai tentara Allah. Ini hebat lagi ya. Yoel pasal 2 ayat 25. Coba dibuka. Ketemu? Yoel pasal 2 ayat 25. Di bagian akhir, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, pada titik ini saya ingin bicara dulu. Ada yang mengambil Yoel 2 ayat 25 langsung diterapkan. Apalagi dalam situasi hari ini berbahaya. Oh, virus corona ini tentara Tuhan. Astaga, bahaya sekali. Jadi virus corona ini tentara Tuhan yang datang untuk, kalau kitab Yoel, membersihkan kejahatan. Ini kok malah membersihkan semua orang tanpa pilih-pilih? Berarti ini kan salah. Lagi pula ketika Yoel katakan belalang itu tentara Tuhan, dia mau mengistimewakan sifat belalang itu, gigih. Kalau dia sudah datang dengan kawanannya, dia kerjakan tugas itu selesai. Itu sebetulnya ini metafora belalang sebagai tentara Tuhan. Jangan sampai nanti belalang tentara Tuhan, virus corona tentara Tuhan, kanker tentara Tuhan, semua jadi tentara Tuhan. Ini metafora. Belalang itu dia boleh kecil. Belalang tuh ya paling tidak 10 cm paling panjang, tidak lebih. Ya kalau ada belalang raksasa di film ya itu lain lagi ya. Tapi sahabat-sahabat Tuhan, belalang itu tentara Tuhan, menggambarkan sesuatu yang kecil tetapi kuat ketika mereka bersama-sama. Itu sebetulnya. Kalau belalang yang datang cuma 1 ekor, astaga, tidak perlu ditakuti. Tetapi ketika mereka dalam kawanan, tidak ada yang bisa menahan. Ini simbol, ini sindiran sahabat-sahabat Tuhan. Belalang itu tentara Tuhan. Maksudnya begini, kalian seharusnya menjadi tentara Tuhan. Kalau kehidupan kalian secara persekutuan kuat, kompak, persekutuan yang kuat anak-anak Tuhan, mampu mengalahkan apapun. Itu sebenarnya sindiran. Jadi jangan main diambil langsung diterapkan. Astaga, bahaya sekali itu. Corona tentara Tuhan, nanti entah ada wabah apa lagi di masa depan, itu pun tentara Tuhan. Ini simbol, ini metafora. Janganlah metafora dijadikan sebagai sesuatu yang nyata, lalu yang nyata dimetaforakan. Ini yang kadang-kadang seringkali membuat Tuhan, saya katakan, geleng-geleng kepala. Apa yang nyata dan harus dilakukan itu dianggap metafora, perumpamaan saja. Tetapi apa yang seharusnya dipahami secara metafora, itu yang dipakai dalam kehidupan nyata, diambil dan dipahami secara harafiah. Belalang adalah tentara Tuhan dalam arti dia kecil, tetapi dia bersama-sama dalam kawanan yang besar dan mampu menghabiskan apapun di tempat di mana ia hinggap. Demikian pun saya ingin berbicara hari ini. Kalau semua manusia di dunia ini membentuk satu persekutuan dalam kesehatian, sama-sama saling mengasihi, mendukung, menopang satu dengan yang lain, saya kira persekutuan kita yang kuat ini dapat
disebut sebagai tentara Tuhan yang dapat menghabiskan segala keburukan yang terjadi hari ini, termasuk virus corona. Keistimewaan belalang yang lain, belalang itu kalau bekerja sampai tuntas, tidak ada dia sisakan. Dalam kitab Yoel dibilang 4 jenis belalang, itu memang masing-masing dengan pembagian tugas sampai bersih. Coba sahabat-sahabat Tuhan lihat bacaan kita tadi, khususnya ayat 4. Kalau dia bekerja tuntas. Nah, hari ini dan pada masa itu, orang Yehuda, orang Israel dan kita dalam hidup beriman seringkali tidak tuntas. Baca Alkitab saja tidak tuntas. Jangankan Kejadian sampai Wahyu, satu perikop saja tidak tuntas. Ya kalau tidak tuntas, pemahaman kita, ketaatan kita untuk membaca Alkitab tidak tuntas, bagaimana kita mau melakukannya? Itu hal yang sederhana soal baca Alkitab. Ada banyak hal lain yang tidak tuntas kita lakukan. Kasih kita itu tidak tuntas. Semuanya itu masih setengah-setengah. Nanggung. Mengerjakan sesuatu nanggung. Mengerjakan sesuatu tapi masih hitung-hitungan. Pikir-pikir. Tidak tuntas. Belalang ada 4 macam. Yoel yang bilang satu-satu maju dan selesai mengerjakan tugasnya. Setelah mereka pergi, apa yang tersisa? Yoel bilang habis. Ini sebetulnya sindiran juga. Kalau kerjakan sesuatu sampai selesai, kalau menolong orang sampai selesai. Kalau belum selesai tugasmu, ya janganlah engkau berhenti dan malas bekerja. Bukankah Yesus yang mati itu di kayu salib, dia pernah mengucapkan kalimat pendek, sudah selesai. Saya mau bilang Yesus ini simbol belalang agung yang menyelesaikan semua. Dia habiskan. Kok simbol belalang agung? Karena saya mencoba mengkontekstualkan apa yang Yesus lakukan dengan perbuatan Yoel ini. Dia habiskan, dia bersihkan kejahatan itu. Gereja anak-anak Tuhan kalau mau bersatu hati, lalu bersama-sama bekerja sampai tuntas, ini sebetulnya yang Tuhan inginkan. Ya kalau Yehuda waktu itu kan mau melayani, mau melakukan kehendak Tuhan, tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena ada istirahatnya, ada mabuk-mabuknya. Bagaimana mau tuntas? Jadi sahabat-sahabat Tuhan, keistimewaan belalang kan luar biasa. Jangan hanya dikenal itu pula itu. Berarti sudah jelas, baca Alkitab tidak tuntas. Lebih lanjut, dalam Alkitab itu disebutkan belalang itu bisa dimakan. Belalang bisa dimakan enggak Bapak Ibu dalam Alkitab? Nah ini pertanyaan saya. Bisa enggak? Yang benar. Bapak Ibu baca di kitab apa? Nah, pokoknya bisa Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya di mana? Di mana ya? Di mana-mana. Gitu. Coba buka Imamat 11. Imamat 11 ayat 22. Coba kita cocokkan dulu, betul ya? Barangkali saya salah. Imamat 11 ayat 22. Betul ya? Ada belalang yang bisa dimakan ya? Hebatnya lagi, salah seorang tokoh besar dalam Perjanjian Baru disebutkan dalam Injil makan belalang. Siapakah dia? Oh, Yohanes Pembaptis. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, belalang ini juga punya makna yang luar biasa. Belalang menolong seorang hamba Tuhan, Yohanes namanya.
Belalang pada akhirnya menopang Yohanes terkait dengan kebutuhan makannya, jasmaninya. Belalang dan madu hutan. Madu TJ apa madu hutan ini? Kalau madu TJ Indomaret ya. Nanti jangan sering-sering ke Indomaret, bahaya. Belalang menopang Yohanes. Dikatakan di dalam Alkitab. Nah, sekarang sebelah mana Yohanes makan belalang? Di sebelah mana Bapak Ibu? Nah, ini pusing. Mulai buka Injil dari Matius sampai Yohanes. Padahal sudah sering dibaca itu. Sebelah mana? Dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes lagi. Dalam kitab Injil dikatakan Yohanes makan belalang. Injil Matius, Injil Markus. Ada di sini. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, yang saya ingin katakan dari urut-urutan keistimewaan belalang ini, saya kira tulah belalang itu di satu sisi membersihkan kejahatan, tetapi sekaligus Tuhan mau bilang, kamu lihat itu, jangan lihat kehancurannya saja, tetapi lihat belalang. Lihatlah dan belajarlah padanya. Padahal sudah sejak lama kitab Amsal yang merupakan kitab pengajaran menyuruh orang Israel belajar dari belalang. Tapi karena dianggap biasa, belalang yang datang menghabiskan tanaman itu baru luar biasa. Namun sayangnya yang dilihat hanyalah kehancurannya. Lalu yang dibahas sering adalah tulahnya, hukumannya, kehancurannya. Pagi ini saya dalam hal yang ketiga ingin berikan sesuatu yang berbeda. Melihat tulah, jangan hanya melihat kehancurannya. Karena kalau melihat kehancuran, memang kita bisa berefleksi, merenung, introspeksi. Tetapi kalau kita melihat ada sisi yang lain, maka saya yakin dalam proses refleksi, introspeksi yang kita lakukan, kita dapat menjadi lebih baik. Hari ini pun, bukankah sekarang banyak orang katakan corona itu bahaya? Tapi belajar dari corona, hari ini banyak keluarga yang bisa tinggal bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini 3 hal inilah yang menjadi renungan kita dan menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ke depan. Ingat makna dari Yahweh Elohim, Yoel, ingatlah itu dalam hidup sehari-hari. Lalu ingat, tulah itu adalah kutuk. Dan kutuk itu bukan datang dari Tuhan. Kutuk itu adalah hasil dari perbuatan burukmu sendiri. Jangan engkau yang buruk, lalu engkau melemparkan keburukan itu pada Tuhan. Tuhan adalah Yoel, Allah yang memberkati. Belajar dari tulah belalang, jangan hanya lihat kehancurannya. Belalang di dalam Alkitab itu luar biasa, kompak. Itu bisa menjadi contoh bagi kita. Walaupun hari ini kita tidak bersekutu di gereja, tapi kita tetap kompak. Belalang juga mengajarkan kita kalau kerja sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Belalang juga mengingatkan kita tentang identitas sejati kita, tentara Allah. Bukankah kita ini laskar Kristus? Kata Kidung Jemaat 339 yang disuruh maju. Belalang saja bisa jadi tentara Allah, masa kita jadi tentaranya dunia? Masa kita jadi tentaranya setan begitu kira-kira? Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari belalang. 3 hal ini kiranya menjadi refleksi perenungan bagi saya dan sahabat-sahabat Tuhan untuk menjalani kehidupan ke depan dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.